itu akan menerima siswa-siswa yang dari sisi nilai itu bagus. Kemampuan finansial juga cukup mumpuni ya orang tuanya. Sehingga kemudian kalau dia tidak terakomodir di situ baru kemudian mohon maaf dibuang ke sekolah lain. Jadi kebijakan pendidikan itu ujung akhirnya adalah ini, membina kualitas potensi sumber daya manusia dari sebuah keputusan yang dilakukan oleh stakeholder, pemegang kebijakan atau pemegang keputusan itu. Ya. Kemudian lihat kebijakan ini juga menentukan kualitas sumber daya manusia pada satu negara. Maka pada setiap kebijakan pendidikan perlu dilakukan analisis berkaitan dengan kebijakan tersebut. Jadi sangat penting peran analisis itu ya. Jadi kalau ada siklus misalnya planning, implementasi, pelaksanaan, lalu kemudian ada evaluasi, itu selalu berkelindan paling tidak 3 hal itu. Ya, nanti kita lihat apakah ada distorsinya di mana. Apakah pada perencanaannya? Kalau perencanaannya bagus, kita lihat pada tataran implementasinya. Kalau implementasinya bagus, kita lihat pada tataran evaluasinya. Sehingga kalau kita salah melakukan evaluasi, juga nanti akan salah kemudian kita menentukan perencanaan di tahun berikutnya. Ya, termasuk dalam bidang pendidikan. Analisis kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan rekomendasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Tadi itu ya, untuk mengeliminir itu, 2 persoalan itu. Jadi jangan sampai kemudian munculnya kebijakan itu, lagi-lagi saya ingin menyampaikan, justru memunculkan persoalan baru, bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Setelah kita coba pahami tentang kebijakan pendidikan, lalu kemudian definisi kebijakan pendidikan, ya, definisi kebijakan, definisi pendidikan, dan definisi kebijakan pendidikan, maka kita akan lihat langsung pada titik persoalan kita tentang kebijakan PPDB zonasi. Ya, PPDB zonasi ini merupakan kebijakan yang awalnya mengacu pada Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Jadi sudah cukup lama kita menerapkan ini, tapi ketika saya menulis 2 tahun terakhir misalnya tentang PPDB ini juga memunculkan respon yang sangat luar biasa dari tengah-tengah masyarakat. Ketika saya misalnya menulis tentang momok itu bernama zonasi, ya itu responnya sangat bagus gitu. Apa yang ada pada PPDB? Kota sebesar 90% dari total keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima. Jadi 90% itu zonasi, ya. Lalu 10%-nya sisa itu diisi dari jalur prestasi dan mutasi domisili dengan proporsi yang sama, 5%, 5%. Dengan sistem zonasi ini, maka tidak ada lagi istilah sekolah unggulan dan sekolah favorit karena semuanya statusnya sama. Sekolah itu. Nah, ini yang kemudian nanti coba kita lihat, akan kita bahas tentang pemerataan ini, penyamaan status setiap sekolah ini, apakah kemudian menimbulkan masalah baru atau tidak gitu ya, dengan munculnya kebijakan PPDB zonasi ini. Coba nanti kita akan bahas berikutnya. Baik, berikutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tadi 2017 tentang PPDB tahun ajaran 2018-2019. Isinya menyempurnakan sistem zonasi dengan kuota yang sama. Ya, lebih mendetailkan peraturan yang menjadi permasalahan pada tahun 2017. Lalu kemudian sistem zonasi akan digunakan pula untuk memetakan jumlah guru, penyebaran guru, pembinaan, dan strategi pengelolaan pendidikan di daerah. Ya, jangan sampai kemudian guru itu numpuk pada satu daerah, pada sekolah tertentu, sementara di daerah lain atau di sekolah lain ada kekurangan guru. Ya. Kemudian ini peraturan baru ini juga belum menyelesaikan masalah di lapangan.
ada mekanisme daring yang masih menjadi kendala bagi sebagian orang tua, itu online itu ya. Terjadi juga distorsi di beberapa daerah, kadang ini error, kemudian juga selalu diawasi oleh orang tua gitu, karena ada saja permasalahan-permasalahan yang menyangkut daring ini ya. Kurangnya daya tampung sekolah, ya ini pastilah ya. Sementara misalnya yang di zona itu cukup banyak untuk sekolah yang harus ditampung oleh satu lembaga institusi sekolah tadi itu. Ada beberapa kasus yang blank spot. Ya ini saya kira kemudian menimbulkan kecemasan bagi orang tua karena tidak bisa dipantau. Ya, kemudian berikutnya, tahun berikutnya muncul lagi Permendikbud nomor 20 tahun 2019 yang merevisi aturan sebelumnya. Ya, penerimaan peserta didik baru haruslah non-diskriminatif. Jadi tidak ada keberpihakan pada salah satu orang tertentu, semuanya statusnya sama gitu, tidak ada diskriminasi. Objektif, transparan, terbuka, accountable, bisa dipertanggungjawabkan, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Ini tujuan idealnya seperti ini. Ya, dan PPDB ini berpacu pada pertama, jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah haruslah sesuai dengan ketentuan zonasi. Nanti disepakati. Ya, di pimpinan wilayah di situ. Kemudian nilai hasil UN bagi lulusan SMP, dan yang ketiga prestasi peserta didik ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penerimaan di PPDB sistem zonasi itu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini kan tadi terjadi beberapa perubahan dalam regulasi terkait dengan PPDB ini. Permendikbud nomor 20 tahun 2019, dalam aturan yang baru ini jumlah kuota jalur zonasi dikurangi dari paling sedikit 90% menjadi paling sedikit 80%. Jadi memberikan kesempatan pada aspek lain gitu. Tidak hanya mengandalkan zona. Untuk jalur prestasi kuota ditambah dari paling banyak 5% menjadi paling banyak 15%. Ya, seiring pergantian menteri, aturan tersebut direvisi kembali melalui Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Perpindahan dari Pak Muhadjir ke Mas Nadiem Makarim. Ya, ini terjadi perubahan lagi. Oke. Dan kemarin ketika kita mengalami pandemi COVID-19, ya, muncul juga surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Melalui surat edaran ini, PPDB dilakukan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi dengan cara online ya pendaftarannya, karena kita terjebak pada proses yang kita alami beberapa tahun kemarin itu, pandemi COVID-19. Ada beberapa persoalan menyangkut kebijakan PPDB ini. Pertama, kurangnya sosialisasi. Tentu kata kunci ini sangat penting ya, komunikasi, sosialisasi, supaya tidak terjadi miscommunication gitu antar pemegang kebijakan dengan pemerintah. Oleh karena itu tentu ini sosialisasi ini memegang peran yang sangat penting. Kendala teknis ya itu pasti, karena itu terkadang dengan sistem daring tadi terjadi blank spot, itu menjadi persoalan gitu. Kapasitas yang tidak mencukupi, lagi-lagi tadi yang saya sebut di awal itu, ya sekolah masih sangat terbatas daya tampungnya berbanding dengan animo masyarakat yang cukup tinggi misalnya di daerah itu untuk melanjutkan. Serta masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah. Nah ini yang nanti kita akan coba bahas, belajar dari Jepang. Kenapa di Jepang tidak ada masalah ketika kemudian dimunculkan kebijakan PPDB sistem zonasi, tetapi justru di Indonesia misalnya ketika dimunculkan PPDB sistem zonasi ini juga masih terjadi debatable, ya pro dan kontra di sana sini. Oke, karena salah satunya nih ya, kualitas antar sekolah ini masih dipertanyakan. Ya, sekarang bagaimana PPDB dikorelasikan dengan mutu sekolah? Apa implikasinya?
input yang diterima sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena biasanya kalau tidak zonasi, itu ada sekolah unggulan, ada sekolah yang dianggap favorit, itu akan menerima siswa-siswa yang dari sisi nilai itu bagus. Kemampuan finansial juga cukup mumpuni ya orang tuanya. Sehingga kemudian kalau dia tidak terakomodir di situ, baru kemudian mohon maaf dibuang ke sekolah lain. Nah sekarang ketika PPDB tidak akan melihat persoalan itu, bahwa dia berada di zona itu ya harus diterima ya di sekolah itu. Kemudian sekolah harus mencari solusi apabila siswa yang didapatkan memiliki nilai rata-rata yang rendah, semangat belajar yang kurang, karakter belum terbentuk, prestasi belum terpola, dukungan orang tua yang rendah.